Pasangan Dinda Hau dan Ray Bayang telah berduka. Keduanya harus kehilangan calon anak kembar mereka lantaran Dinda Hau mengalami keguguran. Melalui Instagram pribadinya, Dinda Hau menjelaskan kronologis dari peristiwa keguguran itu. Dinda mengaku awalnya dia dan sang suami tidak mengetahui dirinya tengah hamil. Ketika berlibur di Paris, Dinda mengalami pendarahan berupa darah yang menggumpal seperti hati ayam. Di Jakarta, Dinda kemudian menjalani tes USG dan dokter menyatakan dirinya tengah hamil anak kembar, tetapi salah satu janinnya tidak berkembang. Sepekan setelah USG itu, Dinda kembali mengalami pendarahan hebat yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Tak lama kemudian, dokter pun menyatakan Dinda mengalami keguguran dan janin kembar Dinda Hau telah tiada. Kabar mengenai kondisi Dinda Hau memantik simpati warganet, apalagi diketahui Dinda Hau dan Ray Bayang adalah pasangan yang kerap membagikan momen kebahagiaan mereka. Sobat Vidivisi, keguguran rentan dialami oleh wanita yang hamil. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seorang wanita rentan mengalami keguguran, mulai dari usia saat kehamilan, pola hidup sehari-hari, hingga penyakit yang pernah diderita. Umumnya, keguguran terjadi pada trimester pertama kehamilan, yakni sekitar 7-12 minggu setelah terjadinya pembuahan. Wanita yang pernah mengalami keguguran sebanyak 2 kali atau lebih secara berturut-turut lebih memungkinkan mengalami keguguran lagi dibandingkan dengan wanita yang belum pernah mengalami keguguran. Karena itu, ibu hamil perlu mengetahui cara mencegah keguguran dan menguatkan kandungan secara sehat menurut anjuran dokter. Berikut tips menguatkan kandungan dari Dr. Sandi Prasetyo. Semua aktivitas yang wajar silakan dilakukan selama nggak ada keluhan. Tapi ketika muncul keluhan ya berarti sudah nggak wajar nih untuk si ibu. Karena setiap ibu berbeda-beda, mesti mundur sedikit. Aktivitas yang wajar-wajar aja, kan nggak mungkin ya. Ibu hamil nanya, dok saya boleh olahraga nggak sih? Ya boleh-boleh aja tuh bu, selama olahraganya kan wajar. Kan olahraga juga nggak bungee jumping, nggak terjun payung misalnya gitu. Yang wajar mah boleh-boleh aja selama nggak ada keluhan tadi. Tapi ketika saya sudah wajar nih aktivitasnya, tapi kok jadi masih tetap pada flek, berarti sudah over limit, mundur sedikit. Oh, untuk ibu nih agak spesial nih, agak mundur sedikit. Aktivitasnya wajar. Yang kedua nutrisi. Nutrisi juga harus baik. Asupan nutrisi, makronutrien, karbohidrat, protein, lemak semuanya harus seimbang. Mikronutriennya, mineral, vitamin yang diberikan sama dokter. Tujuannya supaya apa? Supaya membuat kualitas si kehamilannya bisa optimal. Ketika kualitas kehamilannya optimal, insya Allah dia akan lebih kuat gitu. Jadi kira-kira tipsnya itu aja, karena harusnya si kehamilan kalau sehat mah berjalan dengan bahagia-bahagia aja gitu, nggak ada keluhan apa-apa. Ibu hamil juga dianjurkan mengonsumsi asam folat setiap hari, menjaga berat badan ideal, mengelola stres dengan baik, tidak merokok atau terpapar asap rokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, dan tidak menggunakan obat-obatan tanpa resep dokter. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.